Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alga Cinema 01. Dan seperti biasa kali ini saya akan merakam sebuah film anime lagi yang berjudul Naruto Shippuden The Movie 2007. Dan jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Naruto yang tengah bertarung melawan sebuah monster yang misterius. Tapi pada akhirnya Naruto berhasil dikalahkan oleh monster tersebut. Naruto pun gugur dalam misinya. Di hari pemakaman Naruto terlihat betapa sedihnya Sakura dan yang lainnya melihat Naruto yang sudah berpulang di rumah Bapa yang di atas. Lanjut, di tempat lain ada 5 orang yang misterius. Mereka bernama Yomi, Gitai, Setsuna, Shijuku, dan Kusuna. Yomi sebagai ketua mereka pun menyuntikkan masing-masing cakra kepada mereka berempat untuk menyerang sebuah kuil yang ada di depan mereka. Para penjaga kuil pun menyadari adanya ancaman dari musuh yang mencoba menerobos masuk ke kuil. Mereka pun mencoba menghadang para pemberontak tersebut, tapi para penjaga kuil berhasil dikalahkan dengan mudah. Karena penjaga kuil yang telah dikalahkan, Yomi pun masuk ke dalam kuil tersebut, dan di dalam kuil tersebut terdapat sebuah portal yang disegel. Portal tersebut disegel karena adanya sebuah iblis yang bernama Moryu, dan tujuan Yomi adalah untuk membebaskan Moryu dari segel tersebut. Pada akhirnya Yomi pun berhasil membuka segel tersebut. Moryu pun akhirnya terbebas dari segelnya. Alasan Yomi membuka segel Moryu adalah untuk membangkitkan prajurit hantu dan menyatukan paksa 5 negeri shinobi untuk membangun kerajaan 1000 tahun. Tapi Moryu mengatakan ia tidak bisa bertahan lama hanya dengan bentuk roh, karena badannya masih disegel di tempat lain. Yomi pun dengan sukarela menjadikan badannya sebagai wadah untuk Moryu sampai mereka berhasil mendapatkan wujud Moryu yang asli. Dan untuk mendapatkannya mereka terlebih dahulu membunuh seorang pendeta wanita karena hanya pendeta tersebut yang bisa menyegel Moryu kembali. Lanjut, di desa Konoha terlihat semua shinobi yang sedang sibuk karena mereka mendapatkan kabar bahwa prajurit hantu telah bangkit dan telah mengalahkan para penjaga tadi malam. Tsunade sebagai Hokage pun membentuk sebuah tim yang berisi Naruto, Sakura, Lee, dan Neji sebagai ketua tim. Mereka diberi misi untuk menjaga dan mengawal seorang pendeta wanita untuk sampai dengan selamat ke tanah suci di mana badan Moryu disegel di tempat itu. Naruto, Sakura, Lee, dan Neji pun akhirnya pergi untuk menjalankan misi yang telah diberi Tsunade kepada mereka. Di tempat lain, Yomi juga memerintahkan Gitai, Setsuna, Shijuku, dan Kusuna agar segera bergegas pergi ke tempat pendeta wanita tersebut dan membunuhnya. Yomi juga memberikan 4 ekor monster kecil yang berisi cakra kepada mereka. Mereka berempat pun telah sampai di tempat di mana pendeta tersebut dijaga. Dan sebelum melakukan aksinya, Kusuna sebagai ketua tim mereka membagikan cakra yang telah diberikan kepadanya. Dan seketika mereka pun bertambah kuat karena cakra tersebut. Para penjaga yang melihat adanya sekelompok penyusup pun langsung menghadang mereka. Tapi, karena perbedaan kekuatan di antara mereka yang tidak seimbang, Gitai, Setsuna, dan Shijuku pun dengan mudah membantai seluruh penjaga. Mereka pun sampai ke tempat di mana pendeta tersebut disembunyikan. Dan di saat pendeta tersebut sedang tersudut, seperti yang dikatakan oleh pepatah, pahlawan datang di saat-saat terakhir. Tiba-tiba, Naruto datang untuk mencegah mereka. Pengawal tersebut pun langsung membawa pendeta itu untuk melarikan diri. Mereka berempat pun mencoba mengejar pendeta tersebut, tapi Naruto yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Naruto pun mencoba menghalangi mereka dengan menggunakan Kage Bunshin miliknya. Gitai, Setsuna, dan Shijuku pun menggunakan jurus kombinasi mereka yang membuat Naruto terperangkap dalam jurus mereka. Sementara itu, Kusuna pergi mengejar pendeta itu. Sakura dan Lee pun mencoba membantu Naruto yang sedang kesusahan. Sementara itu, Neji mencoba menghalangi Kusuna yang hampir berhasil membunuh pendeta itu. Karena mereka berempat yang sudah kehabisan cakra, Kusuna dan yang lainnya pun memilih untuk mundur. Neji pun mengatakan bahwa mereka berasal dari Konoha dan diberi misi untuk menjaga pendeta wanita tersebut. Taruho pun memperkenalkan pendeta tersebut kepada Naruto dan yang lainnya. Dan nama pendeta itu adalah Shion. Shion juga merupakan pendeta tertinggi di negeri iblis. Neji pun mengatakan sekali lagi kepada Shion bahwa mereka akan mengantarkannya dengan selamat sampai ke tempat suci bersegel. Taruho pun mengatakan kepada Shion bahwa akibat dari serangan sebelumnya, banyak para penjaga yang mati demi melindunginya. Tapi Shion mengatakan itu adalah hasrat mereka untuk mengorbankan nyawanya demi melindunginya. Yang dimana karena perkataan Shion tersebut, Naruto merasa kesal kepadanya. Dan tiba-tiba Shion pun melihat masa depan Naruto yang akan mati. Shion pun menghampiri Naruto dan mengatakan bahwa ia akan segera mati.
Tapi Naruto menganggap perkataan Shion tersebut hanyalah omong kosong saja. Taruho pun menjelaskan bahwa Shion bisa melihat masa depan seseorang, dan telah lebih dari 100 orang yang ia ramalkan menjadi kenyataan. Naruto yang tadinya menganggap perkataan Shion hanyalah omong kosong saja, kini Naruto mendadak ketakutan dan panik. Ia pun mengatakan ia tidak akan pernah mati sebelum ia menjadi seorang Hokage. Ia mengatakan hal tersebut untuk menutupi rasa takutnya. Sementara di tempat lain, Kakashi dan yang lainnya mencoba menghentikan rambling yang dilakukan oleh pasukan batu hantu. Singkatnya, Shion pun mengajak Neji dan yang lainnya untuk mengantarnya secara diam-diam ke tempat suci bersegel tersebut tanpa adanya keberadaan Taruho, pengawal dekatnya Shion. Tapi di tengah perjalanan, ternyata Taruho mengetahuinya dan mengikuti mereka. Shion pun mengatakan agar Taruho tidak mengikutinya dan kembali segera ke desa. Tapi Taruho bersikeras dan terus mengikuti Shion kemanapun ia pergi. Malam pun tiba, Neji pun memutuskan untuk beristirahat sejenak karena ia melihat Shion dan Taruho yang sudah kelelahan. Saat Shion sedang tertidur, lagi-lagi ia melihat masa depan seseorang. Saat Taruho dan Naruto sedang bersama, Taruho mengatakan alasan mengapa Shion bersikap kasar begitu. Ternyata karena kekuatan yang dimiliki oleh Shion, orang-orang takut untuk dekat dengan Shion. Mereka takut kalau Shion melihat masa depan mereka. Mereka pun akhirnya menghindari Shion. Taruho juga mengatakan jika orang yang telah diramalkan oleh Shion mengkhianati takdirnya, maka sebagai gantinya Shion akan mati. Pagi hari pun tiba, Shion pun datang menghampiri Taruho dan mengatakan agar segera pergi ke desa dan tidak lagi untuk mengikutinya. Ternyata Taruho menyadari bahwa Shion telah melihat masa depannya. Shion pun mengatakan bahwa jika Taruho terus mengikutinya, Taruho akan segera mati. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan terlihat Taruho tidak lagi mengikuti mereka. Tak lama berselang, mereka pun kembali diserang oleh Kusuna dan yang lainnya dengan sebuah naga air yang cukup besar. Neji pun mencoba melacak keberadaan mereka dengan menggunakan Byakugan miliknya. Ia pun berhasil menemukan Shizuku dan yang lainnya. Karena telah mengetahui letak mereka, Naruto dan Lee pun langsung pergi ke tempat mereka. Padahal, Neji telah melarangnya karena ia mempunyai firasat buruk tentang itu. Naruto pun berhadapan dengan Shizuku, sementara Lee berhadapan dengan Gitai. Neji pun memutuskan untuk membuat Shion tertidur dan mereka harus membawanya ke tempat yang lebih aman. Kembali dengan pertarungan Lee dan Gitai yang sangat sengit di mana setiap kali Lee menyerang Gitai, ia semakin kuat dan ia juga terus berubah wujud. Gitai pun mengatakan bahwa orang yang mengajari Lee tentang Taijutsu adalah seorang pecundang. Lee yang tidak terima, Gitai mengatakan Guru Gai adalah seorang pecundang, langsung membuka jurus gerbang ketiga, gerbang kelima, yang dimana itu berhasil membuat Gitai kewalahan. Gitai yang tidak ingin dikalahkan oleh Lee langsung mengeluarkan cakra yang ditanam dalam tubuhnya dan langsung meminumnya, yang membuat kekuatan Gitai meningkat secara drastis. Neji juga sedang berhadapan dengan Setsuna dan Kusuna, tapi Neji curiga karena Kusuna tidak pernah menyerangnya, yang dimana ternyata Kusuna yang sedang ia hadapi hanyalah sebuah boneka, dan Kusuna yang asli sedang mengejar Sakura dan Shion. Akhirnya Kusuna pun menemukan mereka dan dengan mudah ia berhasil membuat Sakura terkena racun miliknya. Singkatnya Naruto pun berhasil mengalahkan Shizuku, tapi ternyata Shizuku mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi cairan. Shizuku pun mengatakan tugasnya hanyalah untuk membuat Sakura, Neji, Lee dan Naruto berpisah. Sementara itu, Lee yang sedang kesusahan melawan Gitai teringat sebuah permen yang diberikan oleh Guru Gai kepadanya. Guru Gai mengatakan bahwa permen tersebut hanya digunakan suatu kondisi terdesak. Lee pun memutuskan untuk memakan permen tersebut dan Lee pun menjadi sangat kuat yang dimana akhirnya ia berhasil mengalahkan Gitai. Naruto pun kembali berkumpul dengan Neji dan Sakura, dan Naruto pun melihat Shion yang sudah tidak bernyawa. Tapi tiba-tiba ada Shion lagi yang tengah berjalan menghampiri mereka. Mereka pun menjelaskan kepada Naruto bahwa Shion yang mati itu adalah Taruho. Ternyata Taruho mengambil jalan lain untuk berjaga-jaga. Ia menggunakan sebuah jurus yang mengubah dirinya menjadi Shion. Taruho mengatakan jika seseorang menggunakan jurus tersebut, ia tidak akan bisa berubah kembali menjadi dirinya yang asli. Tidak seperti Henge no Jutsu milik Naruto. Shion pun mengatakan untuk tidak perlu merasa kasihan kepada Taruho, karena Taruho sendiri yang memilih untuk mati. Naruto pun tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Shion. Dan seperti biasa, Naruto pun mengeluarkan jutsu andalannya, yaitu Bacot no Jutsu. Ternyata Shion juga sangat sedih karena kematian Taruho tersebut. Dia juga sangat sedih karena banyak orang yang mati demi melindunginya. Dan seorang petinggi pendeta negara iblis tidak diperbolehkan untuk menangis, karena itu dianggap sebagai tindakan yang hina. Yang dimana itu semua membuat Shion merasa menderita. Di tempat lain, Kusuna, Setsuna, dan Shizuku melaporkan kepada Yomi
bahwa mereka telah berhasil membunuh Shion. Yomi pun mengatakan kepada mereka bahwa yang mereka bunuh bukanlah Shion yang asli. Yomi pun kembali menyuruh mereka untuk membunuh Shion yang asli. Karena tempatnya yang sudah dekat, Neji pun mengatakan kepada Naruto untuk mengantar Shion hingga sampai ke tempat penyegelan. Sedangkan Neji, Sakura, dan Lee akan berjaga-jaga untuk menghalau musuh. Naruto pun mengikuti perintah Neji untuk mengantar Shion sampai ke tempat penyegelan. Neji juga langsung melacak keberadaan Setsuna, Shizuku, dan Kusuna. Neji pun akhirnya mengetahui keberadaan mereka dan langsung menyerang mereka di saat mereka kehabisan cakra. Setsuna, Shizuku, dan Kusuna pun berhasil dikalahkan dengan mudah. Di tempat lain, Naruto dan Shion telah sampai di tempat penyegelan. Tapi di saat mereka akan memasuki kuil, tiba-tiba pasukan batu hantu bangkit dan menghalangi mereka. Naruto yang mencoba menghindari serangan dari pasukan batu hantu tersebut, tanpa sengaja melepaskan Shion dari pegangannya yang membuat Shion terjatuh dari badan Naruto. Di saat Shion berpikir dia akan mati, tiba-tiba Naruto datang dengan cepat untuk menyelamatkan Shion. Akhirnya, Shion pun berhasil diselamatkan oleh Naruto. Tapi Shion berkata, ia tidak perlu diselamatkan oleh Naruto agar Naruto tidak mengalami takdir yang sudah diramalkan oleh Shion. Naruto pun mengatakan ia tidak akan mati dengan mudah. Ia juga berjanji tidak akan membiarkan Shion mati juga. Naruto pun mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan ia berjanji sebagai seorang ninja. Naruto dan Shion pun kembali melanjutkan perjalanan menuju kuil. Naruto pun menerobos masuk untuk mengantarkan Shion sampai ke depan kuil tempat penyegelan. Akhirnya mereka pun berhasil melewati pasukan batu hantu tersebut. Saat Naruto menyuruh Shion untuk segera masuk ke dalam kuil, tiba-tiba Naruto tertusuk oleh pasukan batu hantu tersebut. Tapi untunglah, itu hanyalah sebuah kagebunshin saja. Shion yang tadinya panik melihat Naruto tertusuk langsung berlari masuk ke dalam kuil sambil meyakinkan dirinya bahwa Naruto tidak akan mati dan Naruto tidak akan mengingkari janjinya kepadanya. Shion yang telah sampai masuk ke dalam kuil ternyata telah ditunggu oleh Yomi dan beberapa pasukan batu hantu. Saat Shion sedang tersudut, tiba-tiba ada sinar keluar dari dalam kalungnya yang membuat pasukan batu hantu tersebut menjadi terbelah. Yang dimana hal itu membuat Yomi terkejut karena Shion tidak mengetahui kekuatannya. Shion pun mengatakan bahwa ia hanya diajarkan teknik untuk menyegel Moryu. Yomi pun terus memprovokasi Shion, tapi Shion tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Yomi dan terus melanjutkan penyegelan tanpa adanya perlawanan. Di saat penyegelan hampir selesai, Yomi dengan cepat langsung masuk ke dalam pembatas segel milik Shion. Moryu pun mengatakan bahwa Shion terlalu terburu-buru. Shion seharusnya menunggu Yomi mati terlebih dahulu sebelum membuat segelnya, karena Moryu bisa masuk ke dalam pembatas segel dengan mengorbankan tubuh Yomi. Dan akhirnya Moryu pun dengan mudah mendapatkan kembali tubuh aslinya. Shion pun menangis dan ia marah kepada dirinya sendiri karena menganggap ia telah menyia-nyiakan orang yang telah berkorban demi dirinya. Naruto yang melihat Shion masuk ke dalam Moryu pun mencoba menyelamatkan Shion. Naruto pun akhirnya bertarung melawan Moryu. Di dalam kegelapan, Shion pun dapat melihat apa yang terjadi dengan para pendahulunya. Dia juga mengingat kenangan bersama ibunya dan mengetahui apa yang telah dilalui oleh ibunya. Shion ternyata sengaja tidak diajarkan cara mengalahkan Moryu karena ibunya tidak ingin Shion menderita. Dan sebagai gantinya, ia diberi jimat oleh ibunya untuk melindunginya dari berbagai serangan. Dan jimat itu telah diberikan Shion secara diam-diam kepada Naruto agar Naruto tidak mengalami ramalan yang telah diramalkan oleh Shion. Dan ternyata kekuatan sebenarnya pendeta negeri iblis ada dalam diri mereka sendiri. Yang dimana ternyata Moryu dan para petinggi pendeta negeri iblis saling berhubungan. Jika salah satu dari mereka mati, maka yang lainnya juga akan ikut mati. Dan Shion pun memilih ikut lenyap bersama Moryu. Tapi tiba-tiba Naruto datang dan menarik Shion dari dalam Moryu. Naruto juga mengeluarkan batu no jutsunya yang membuat Shion yakin dengan perkataan Naruto. Shion dan Naruto pun akhirnya menggabungkan kekuatan mereka. Dan akhirnya Moryu pun berhasil mereka lenyapkan. Dan film Naruto Shippuden The Movie 2007 akhirnya tamat, di mana Naruto tidak jadi mati seperti yang diramalkan oleh Shion.